Anda pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah daerah yang bukan kerajaan besar, tapi kok bisa jadi super penting? Nah, hari ini kita bakal bongkar ceritanya Pasuruan. Sebuah wilayah yang nasibnya itu ya ditentukan sama aliran sungai, manisnya tebu, dan perannya sebagai denyut nadi perdagangan di Jawa Timur. Iya bener, Pasuruan itu emang bukan panggung buat raja-raja kayak di Majapahit atau Mataram. Jadi apa dong rahasianya? Apa sih yang bikin wilayah ini jadi begitu vital buat sejarah dan ekonomi Jawa Timur? Jawabannya ternyata ada di depan mata kita, tersembunyi di petanya, di tanah dan airnya. Oke, jadi untuk ngertiin Pasuruan, kita harus mulai dari akarnya dulu nih. Kita bakal lihat gimana perpaduan antara tanah subur di pedalaman sama akses ke laut di pesisir. Itu jadi identitas fundamentalnya. Coba deh bayangin, ada 4 pilar utama yang nopang Pasuruan. Pertama, jelas, tanahnya yang subur banget. Ini yang bikin dia jadi raksasa agraris. Kedua, lokasinya itu kayak jembatan alami, yang bawa hasil bumi dari dalam ke pasar-pasar di pesisir. Nah, kombinasi dua hal ini otomatis ngejadiin Pasuruan simpul ekonomi yang super strategis, di mana kehidupan masyarakatnya itu ya benar-benar dibentuk oleh irama sungai dan kekayaan lahannya. Tapi identitas ini tuh nggak muncul gitu aja loh. Coba yuk kita putar waktu sedikit lebih jauh. Kita lihat gimana geografinya, bahkan namanya sendiri seolah-olah udah ngeramal takdir Pasuruan. Katanya kan nama itu doa ya. Nah, dalam kasus ini, nama itu kayak sebuah potret. Pasuruan itu dipercaya asalnya dari kata suruan, yang artinya tempat air mengalir. Ini bukan sekedar nama biasa, tapi ini tuh kayak sebuah pengakuan kalau air adalah darah kehidupan yang ngalir di seluruh nadi wilayah ini. Dan ya itu dia, aliran air inilah yang ngasih anugerah terbesarnya. Dataran aluvial yang suburnya luar biasa di sepanjang sungai-sungai raksasa kayak Konto dan Berantas. Tanah ini tuh ibarat emas buat petani. Sempurna banget buat nanam padi dan yang paling penting nih, tebu. Terus ditambah lagi lokasinya yang strategis banget, ngejepit jalur darat antara Surabaya, Malang, dan Probolinggo. Ini ngebuat Pasuruan jadi pos yang nggak bisa diabaikan, bahkan dari zaman dulu. Jadi, coba bayangin skenarionya gini. Waktu kerajaan-kerajaan besar kayak Kediri dan Majapahit lagi sibuk bangun candi megah dan mimpin pasukan perang, nah, Pasuruan ini perannya adalah sebagai dapur raksasanya. Mereka mungkin bukan pusat kekuasaan politik ya, tapi coba deh, tanpa pasukan makanan dari sini, roda kerajaan itu bisa-bisa berhenti berputar. Nah, seiring waktu berjalan, kekuasaan kerajaan-kerajaan besar itu kan mulai pudar tuh. Tapi Pasuruan gak ikut menghilang, justru sebaliknya. Wilayah ini malah mulai menemukan suaranya sendiri dipimpin sama para penguasa lokal yang tangguh-tangguh. Pas masuk era Islam, struktur kekuasaannya geser lagi. Pasuruan ini bukan lagi cuma jadi daerah pemasok aja. Dia bertransformasi jadi sebuah kadipaten. Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak provinsi semi-otonom yang punya pemimpinnya sendiri. Pemimpin ini punya wewenang buat ngatur ekonomi dan masyarakat. Nah, di era inilah muncul satu nama besar. Raden Tumenggung Wiranegara. Beliau ini bisa dibilang prototipe pemimpin lokal yang ideal banget, cerdas, bisa jaga stabilitas, dan pinter banget memaksimalkan potensi ekonomi wilayahnya. Terus, apa aja sih peran kunci mereka? Pertama, ya jelas, ngurusin urat nadi ekonomi, pertanian, dan perdagangan. Kedua, mereka jadi mata rantai penting banget dalam jaringan kekuasaan Mataram Islam. Dan yang gak kalah penting, mereka juga ikut bangun fondasi sosialnya dengan menjadikan Pasuruan sebagai pusat pendidikan Islam lewat pesantren-pesantrennya. Sekarang, kita masuk ke babak yang bener-bener jadi game changer yang ngubah wajah Pasuruan selamanya, yaitu datangnya era kolonial dan ledakan revolusi industri gula. Coba deh lihat seberapa cepat perubahannya. Awalnya cuma basis logistik buat Mataram. Terus abad 19, Belanda datang dan nyulap Pasuruan jadi pusat administrasi modern. Puncaknya, di akhir abad 19 Pasuruan itu, boom, meledak jadi pusat industri gula. Dan pas rel kereta api datang di awal abad 20, itu kayak jadi segel yang ngunci statusnya sebagai kota transit yang super vital. Pergeserannya ini drastis banget. Padi emang masih penting, tapi lihat deh, tebu itu langsung meroket, mendominasi semua lahan. Belanda itu secara sistematis mengubah lahan-lahan subur Pasuruan jadi semacam pabrik gula raksasa cuma buat muasin dahaga pasar di Eropa. Nah, inilah yang namanya revolusi gula yang sesungguhnya. Lalu, gimana semua cerita sejarah ini ngebentuk Pasuruan yang kita kenal sekarang? Ternyata DNA sejarahnya itu masih kental banget sampai hari ini. Coba kita bedah satu-satu. Lahan suburnya jelas masih jadi pusat pertanian.
Jalur strategisnya sekarang jadi arteri utama yang nyambungin kota-kota besar. Warisan pabrik-pabrik kolonial, itu yang ngebuat Pasuruan dikenal sebagai ibu kota gula. Dan tentu aja, ruh keislamannya lewat tradisi pesantren itu tetap jadi jantung identitas lokal. Jadi ya itulah inti perjalanannya. Kita udah lihat evolusi yang luar biasa kan. Dari yang tadinya cuma lumbung pangan sederhana buat kerajaan kuno, jadi kadipaten yang mandiri, terus diubah jadi mesin industri kolonial, sampai akhirnya jadi simpul ekonomi modern yang kita lihat sekarang ini. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Setelah perjalanan yang panjang banget ini, dari lumbung pangan kuno sampai jadi pusat industri modern, kira-kira babak baru apa ya yang menanti Pasuruan? Peran strategis apa lagi yang bakal dia mainkan di masa depan Jawa Timur? Itu yang menarik buat kita saksikan sama-sama.